Baik, menurut saya sendiri itu kayak bahasa ya. Itu dilihat dari cakrawala bahasa kan. Itu ada bahasa bahasa Spanyol, bahasa Turki, bahasa Inggris gitu kan. Dan definisi bahasa itu nggak hanya satu general, oh bahasa Inggris saja nih gitu kan. Tapi bahasa itu juga banyak loh perannya kayak bahasa untuk pariwisata, bahasa di dunia karir, dan juga bagaimana kita menyampaikan di pidato dan bagaimana kita menyampaikan presentasi. So I mean that bahasa itu have a lot of roles, kayak punya banyak itu peran bahasa sendiri. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri itu memang kayak kedudukannya memang spesial banget. Udah dari zaman dulu banget itu kedudukannya sangat spesial gitu kan. Karena yang kita ketahui bahasa internasional. Karena memang yang pertama kali itu bahasa bahasa yang menyatukan seluruh negara itu memang bahasa Inggris. Setelah itu yang paling berkembang pesat juga ekonominya di sekarang orang merambah ke bahasa Mandarin gitu kan. Dan di mana orang itu banyak banget lomba-lomba untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi ya gitu. Bahasa juga punya perannya tersendiri. Depend on your purpose. Dan menurut saya tuh tergantung bagaimana sih kayak apa sih tujuan kalian belajar bahasa gitu kan. Contohnya si misalnya nih si Kadara Kak siapa? Mohon maaf. Saya lupa. Eh Cara. Ya, nah, jadi kayak misalnya kakak ini punya tujuan kayak aku pengen belajar bahasa nih karena aku pengen lulus TOEFL di kampusku gitu kan. Karena setiap kampus punya standar untuk lulusan mahasiswanya. Jadi kalau menurut saya kayak don't stop in that purpose. Jangan jangan berhenti di situ aja gitu kan. Karena itu saya mengalaminya sendiri kan. Saya belajar bahasa Mandarin, bahasa Arab ketika saya sekolah dan tujuan saya kayak ya udahlah yang penting lulus KKM selesai gitu kan. Dan ternyata semakin ke sini saya menyesal, kenapa sih dulu saya nggak ngedalamin namanya bahasa Arab sama bahasa Mandarin gitu kan. Ujung-ujungnya lupa karena menurut saya jangan pernah berhenti untuk belajar kayak jadi sering-seringin dipakai apalagi kayak bahasa Inggris cuman kayak ya udah yang penting lulus TOEFL selesai. Udah gitu aja jangan kayak karena nanti kita nggak tahu ke depannya bahwa ilmu yang kita pelajarin itu bakal berguna nanti ke depannya. Kalau bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan juga sebagai identitas. Nah, bahasa ini sendiri berkembang dong sejalan dengan teknologi. Karena bahasa itu kita nggak mungkin berpaku di dalam satu bahasa aja. Betul. Terlebih yaitu sebagai negara yang berkembang, kita tuh gimana ya? Kita sebagai manusianya harus ikut berkembang juga. Kita harus ikut bagaimana mengikuti sistem pembelajaran dengan berbahasa yang baik dan juga yang benar. Seperti contohnya kita bisa berbahasa Inggris, tapi kita tuh harus gunakan ilmu kita berbahasa Inggris itu dengan baik dan juga kita nggak bisa yang ngomong tanpa gimana ya, kayak malah berdampak negatif kepada para pendengar. Itu kan image kita sebagai orang Indonesia yang mencoba belajar jadi rusak seperti itu. Nah, di dalam cakrawala bahasa juga pembelajaran bahasa sendiri itu benar-benar hal yang gimana ya, sangat penting dan juga relatable dengan keadaan kita yang sekarang ini, di mana kita harus mempergunakan bahasa untuk kepentingan bersama juga. Nah, bahasa ini juga kita bisa gunakan kepada para pengajar, pengajar panti yang ada di Cakrawala Bahasa. Karena pengajar panti di Cakrawala Bahasa bukan cuma orang Indonesia saja, tapi orang native speaker dari luar juga ada. Seperti contohnya yang dari Turki, kita kan nggak bisa dengan langsung, dengan seperti kayak kita ngomong bahasa Indonesia ke dia itu dengan gimana ya, cara yang non formal. Maksudnya yang di mata dia tuh kita buruk kayak gitu. Karena pada dasarnya berbahasa yang baik dan juga benar itu akan dibutuhkan juga suatu saat nanti, nggak cuman sekarang. Intinya itu umum lah, itu ilmu pengetahuan umum berbicara yang baik dan juga yang benar. Jadi seperti itu. Nah, untuk kan tadi kita sudah sempat berbincang ya Kak mengenai SDGs, sedikit mengenai SDGs dan juga IS. Jadi bagaimana nih ya menurut kakak-kakak di sini semua uh, cara mencapai SDGs di tahun 2030, bagaimana apa sih yang harus IES dan juga Cakrawala Bahasa itu tekankan untuk di masa depan nantinya pada saat kita ingin on the way ke SDGs itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya kenapa berbahasa itu penting, bagaimana itu menyangkut dengan SDGs, karena kan
tadi seperti yang sudah disinggung sama Kak Anafa, bahwa SDGs ini bukan hanya target dari satu negara dan menggunakan satu bahasa. Tapi SDGs ini sendiri itu merupakan target yang ingin dicapai oleh seluruh negara di dunia, dan tentunya bagaimana mempersatukan mereka. Seperti yang tadi Kak Dara bilang juga, mungkin contoh kecilnya adalah Cakrawala Bahasa, let's say memiliki 10 orang pengajar dari asing misalnya. Tapi sementara SDGs ini kan menyangkut negara-negara di seluruh dunia yang mana ada sekitar 100 lebih. Nah, bagaimana menyatukan 100 lebih bahasa? Ya melalui satu bahasa, ini bahasa Inggris. Makanya bahasa itu sangat penting. Dan bagaimana kita bisa menciptakan suatu kesatuan kalau misalnya seperti yang tadi sempat disinggung sama Kak Hanafa juga, bahwa kita harus bersatu nih antara generasi muda dengan generasi tua juga. Nah, IES ini kalau kita mau mengibaratkan, itu ibarat sebuah pintu. Bagaimana kita sebagai pemuda, kita bisa membuka pintu itu untuk mencapai dunia yang lebih luas lagi. Karena di IES, oke, kita berasal, mungkin kalau saya pendaftar dari Indonesia merasa bahwa, oh, hanya orang-orang Indonesia ya. Orang Filipina merasa bahwa, oh, saya hanya orang Filipina. Tapi ketika kita bergabung bersama pada acara Asia Summit ini, kita akan menjadi pemuda-pemuda yang berasal dari berbagai negara, dan itu bakalan seru banget. Karena kita bisa benar-benar sharing pikiran, sharing idea, dan balik lagi menggunakan satu bahasa, ya ini bahasa Inggris. Tapi yang memang kita nggak perlu khawatir, bahwa kita sadar bahwa bahasa Inggris bukanlah bahasa native, bukan our mother languages. Jadi nggak semua orang bisa fasih berbahasa Inggris, tapi setidaknya mereka paham. Karena kunci dari suatu komunikasi itu adalah saling paham satu sama lain. Dan IES ini benar-benar menurut saya pribadi, kenapa saya benar-benar tertarik banget untuk terjun di sini, walaupun saya sendiri merupakan seorang pekerja gitu ya. Karena IES ini bukan cuman untuk mereka-mereka yang masih belajar, tapi untuk orang-orang yang sudah bekerja itu juga masih boleh gitu. Jadi IES ini seperti yang saya bilang tadi adalah sebuah pintu untuk mencapai dunia yang lebih luas lagi. Kenapa kita merasa bahwa kita kecil? Karena kita nggak pernah melihat orang-orang lingkungan sekitar kita. Jadi yang bisa membuat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik adalah melalui ikut-ikut dengan program-program internasional seperti ini. Mungkin ketika pertama kita masih akan merasa banyak sekali kekurangan, tapi dari situ kita akan belajar makin lebih lagi. Dan dengan menciptakan sumber daya manusia yang baik, which is kita semua pemuda-pemuda di sini, ya tadi saya juga udah sempat bilang bahwa satu ide dari pemuda aja itu sangat amat berarti. Kenapa? Karena kitalah yang akan menjadi generasi penerus masa depan, bukan orang-orang orang-orang baby boomers, bukan generasi Y, bukan, tapi kita. Kalau kita sendiri tidak melek bahasa, tidak melek teknologi, kita tidak pernah mau membuka wawasan kita terhadap dunia internasional, lalu bagaimana kita bisa mencapai target SDGs 2030? Yang mana target dari SDGs ini kan untuk kebaikan seluruh umat manusia juga. Kalau kita tidak bisa menciptakan sumber daya manusia yang baik, bagaimana kita bisa menciptakan pendidikan? Bagaimana kita bisa mengurangi kemiskinan? Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan hidup dan mengurangi efek daripada climate change? Itu tidak akan bisa semua. Jadi melalui IES ini benar-benar sangat-sangat mendukung sekali terhadap tercapainya program SDGs yang bisa dilakukan sesuai porsinya. Mungkin porsi kita tidak sebesar orang-orang yang duduk di kantor UN sana, tapi kita pemuda juga punya suara untuk bisa membantu untuk mencapai target SDGs 2030 sendiri. Itu menurut saya. Kalau menurut Kak Anafa gimana? Kalau menurut saya sendiri sama sih, nggak beda jauh. Cuman kayak ketika Kak Sinta menyinggung mengenai SDM, kayak wah, kayaknya mesti harus ada yang perbaiki gitu kan. Karena dari SDM kita sendiri memang salah. Dari terutama nih, misalnya kayak banyak banget kayak tenaga pendidik itu kita lingkup lagi karena ini kan ke role di bahasa kan mengenai menyinggung akademik gitu kan. Jadi kayak melihat peran seorang guru kayak lebih memprioritaskan kayak ih kamu pinter ya gitu kan. Ya. Ini berdasarkan pengalaman banyak siswa gitu kan. Karena kebetulan saya juga beberapa kali tutor dan termasuk juga tim tutor panti di Cakrawala Bahasa. Nah, jadi kayak pengalaman mengajar itu, pengalaman di dunia akademik itu kayak benar-benar membuka mata saya bahwa mereka bilang kayak studennya bilang nanti Miss jangan pilih kasih ya sama yang pintar-pintar aja gitu kan. Sering banget saya mendengar yang kayak gitu kayak aku padahal saya cuma ngajar loh kayak mereka mungkin takut nervous atau kayak gugup gitu kan takut ditunjuk lah atau mungkin takut dijudge sama gurunya karena itu sering terjadi. Namun kalau lihat sekarang
justru SDM murid ini kayak kurang gitu, kayak gimana ya, udah mulai kelewatan batas sama gurunya sendiri karena memang mungkin ada HAM, jadi muridnya itu lebih semena-mena sama gurunya, apalagi ke guru-guru yang tua. Dan tapi alangkah lebih baiknya kayak kita ubahlah yang namanya sistem role pendidikan ini, kita mengkomunikasikan kepada murid itu dengan hati ke hati gitu. Jadi ke hati-hati, jangan jangan pada baper gitu kan. Iya benar, karena kalau kita ngajarin sesuatu atau mencintai sesuatu itu dari hati ke hati, itu menciptakan ketertaman dan kenyamanan. Dan jangan terlalu prioritasin yang namanya nilai. Kayak, oke, dia nilai akademiknya oke gitu kan. Ya, kayak orang bilang, wih, IPK-nya bagus nih. Tapi lihat sekali lagi, dia punya soft skill nggak? Dia punya peran nggak? Kayak gimana sih cara dia beradaptasi sama orang lain? Gimana sih cara dia berkomunikasi atau segala macam? Karena itulah yang penting di dunia kerja, nggak hanya nilai semata. Kalau kita hanya mengandalkan, ya udahlah aku pintar, nanti aku juga gampang kok dapat kerjanya. No, jadi kayak, ayolah kayak SDM ini perlu diperbaiki lagi, kayak dari ke hati untuk menyampaikannya. Jadi seperti itulah, kayak peran bahasa sendiri juga punya banyak peran. Maksudnya kayak perlahan bisa memperbaiki suatu sistem yang dimana kayak kesalahpahaman itu bisa lurus gitu.